Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faridal Yusuf dengan NIM 1050123302508. Saya bersama teman saya Rahman Kusodo dengan NIM 1050123303330. Nah, kami akan menjelaskan tugas proyek akhir kami yaitu tentang analisis pengembangan model bisnis sosial di Pijat Shiatsu Mitra Seli Lembang. Jadi Pijat Shiatsu Mitra Seli Lembang ini berbasis pemberdayaan disabilitas tunanetra. Nah, adapun dosen pengampu dari tugas kami yaitu Bapak Nusli Jamiat, terima kasih telah memberikan arahan, terus juga memberikan, bimbingan terhadap, proyek ini. Nah, mata kuliah, proyek ini adalah pengusaha sosial dengan kelas kami adalah AB47 Entre, 03. Bisa di-next. Nah, latar belakangnya adalah kewirausahaan sosial menggabungkan keberlanjutan usaha dengan penciptaan nilai sosial. Nah, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan akses kerja dan stigma di masyarakat. Jadi social enterprise di sini hadir sebagai solusi inklusi ekonomi yang berkelanjutan. Jadi Mitra Sali menjadi objek kajian menarik karena memadukan layanan pijat shiatsu profesional dengan pemberdayaan penyandang disabilitas tunanetra. Jadi Mitra Sali ini menggabungkan keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai sosial bagi masyarakat. Dia mengambil terapisnya itu adalah penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan akses kerja dan stigma sosial. Nah, social enterprise di sini sebagai solusi inklusi ekonomi melalui layanan pijat shiatsu berbasis pemberdayaan tunanetra. Bisa di-next. Nah, adapun profil usaha dari pijat shiatsu Mitra Seli Lembang ini. Jadi nama usahanya tuh ada Pijat Shiatsu Mitra Seli Lembang. Jadi ini tuh berdiri pada tahun 2011, namun mulai efektif dan berjalan tahun di 2013. Nah, berada di bawah Yayasan Mitra Seli, berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Layanan di sini adalah ada pijat shiatsu, refleksi, lulur, glowing, dan cek kesehatan. Jadi di sini melibatkan terapis tunanetra sebagai mitra kerja utama dalam setiap sesi pelayanannya. Bisa di next. Nah, model bisnis sosial saat ini tuh dalam misinya tuh menciptakan pekerjaan dan mendapatkan layak bagi penyandang disabilitas tunanetra. Jadi sumber daya di sini ada terapis, fasilitas, SOP pelayanan, kepercayaan pelanggan dan budaya kekeluargaan. Dengan sistem berbasis kemitraan setara bukan sekedar hubungan tenaga kerja biasa. Jadi bagi di sini tuh sistem modelnya tuh menariknya tuh adalah sistem bagi hasilnya tuh omsetnya tuh 50% antara pengelola dan terapis tunanetra. Jadi dibagi setengah-setengah gitu omsetnya tuh. Bisa di next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sosial bisnis kanvas yang sedang berjalan di Mitra Seri saat ini. Jadi untuk value proposition-nya, Mitra Seri tidak hanya menawarkan jasa pijat, tetapi juga memberikan nilai sosial karena pelanggan ikut mendukung pemberdayaan terapis tunanetra. Jadi para pelanggan utama Mitra Seri adalah masyarakat umum, wisatawan Palembang, dan juga pelanggan yang membutuhkan layanan relaksasi ataupun terapi kesehatan. Nah, untuk channelnya atau saluran pemasarannya, Mitra Seli masih mengandalkan pelanggan tetap, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan promosi digital yang sederhana. Sementara itu, pendapatan usaha berasal dari layanan pijat dan paket terapi. Nah, keunikan model bisnis ini ada pada sistem bagi hasil, yaitu 50-50 antara pengolah dan terapis. Sehingga usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi terapis disabilitas. Nah, itu adalah SBMC yang berjalan saat ini. Berikutnya itu analisis SWOT. Nah, kami menganalisis kondisi Mitra Seli menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi dari sisi kekuatannya atau strength-nya, Mitra Seli memiliki misi sosial yang kuat, lokasi strategis di kawasan wisata Lembang, pelanggan tetap, dan juga layanan yang cukup beragam, serta sistem bagi hasil yang adil. Hal ini menjadi modal penting karena Mitra Seli tidak hanya menjual layanan, tapi juga membawa nilai sosial. Namun, Mitra Seli juga masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu untuk promosi digital yang masih belum maksimal, dan pencatatan data pelanggan yang belum terstruktur, dan juga pelatihan untuk terapis baru belum sepenuhnya terstandar.
Lalu untuk sisi peluangnya, mitra selling memiliki kesempatan besar untuk bekerja sama dengan hotel, tempat wisata, dan juga komunitas disabilitas hingga pemerintah daerah. Tetapi ancamannya juga tetap ada, yaitu seperti persaingan dengan jasa pijat atau terapis yang lain, fluktuasi jumlah wisata, serta risiko kualitas layanan yang tidak konsisten jika usaha berkembang lebih besar. Nah, jadi setelah mengetahui SWOT-nya, pada slide ini kami menyusun matriks strategi untuk pengembangan mitra selling. Nah, jadi strategi yang pertama adalah SO. Nah, SO ini yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Jadi mitra selling dapat menggunakan misi sosial dan lokasi yang strategis di Lembang untuk membangun kerjasama dengan hotel, tempat wisata, atau komunitas. Lalu strategi kedua adalah WO, yaitu memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contohnya mitra selling perlu memperkuat promosi digital dan membuat database pelanggan agar pasar lebih bisa dimanfaatkan secara lebih baik. Lalu strategi ketiga adalah ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Mitra selling perlu menjaga kualitas layanan, SOP, dan budaya kerja agar tetap unggul di tengah persaingan jasa pijat atau SPA. Nah, strategi terakhir adalah WT, yaitu mengurangi kelemahan atau menghindari ancaman. Jadi strateginya adalah membuat standar pelatihan, evaluasi yang rutin, dan sistem pelayanan yang lebih rapi agar kualitas layanan tetap konsisten meskipun usaha mereka berkembang. Oke, jadi setelah kami mengetahui analisis SWOT-nya dan membuat matriks peningkatan pengembangan mitra selling, nah kami menyusun SBMC baru untuk mitra selling. Jadi kami mengembangkan pada key resource-nya. Jadi mitra selling bisa menambahkan database pelanggan, membuat SOP tertulis, dan modul pelatihan, dan media digital. Hal ini penting agar usaha tidak hanya bergantung pada pengalaman pengelola, tapi memiliki sistem yang lebih terstruktur. Dan juga pada key activities, kegiatan mitra selling tidak hanya berfokus pada pelayanan pijat, tetapi juga perlu mencakup pengelolaan data pelanggan, promosi digital yang maksimal, dan pengembangan kemitraan, serta pelaporan dampak sosialnya. Lalu dari sisi channelnya, mitra selling dapat mengembangkan seperti WhatsApp Business, Google Business, Instagram, TikTok, dan sistem reservasi digital sederhana. Selain itu, mitra selling juga dapat memperluas key list-nya melalui kerjasama dengan hotel, tempat wisata, kampus, dan juga komunitas disabilitas, serta lembaga pelatihan dan juga pemerintah daerah. Nah, dengan pengembangan ini, mitra selling diharapkan dapat menjadi usaha sosial yang lebih profesional, lebih mudah dikenal pelanggan, dan memiliki dampak sosial yang lebih terstruktur bagi penyandang disabilitas tunanetra. Nah, adapun dampak sosial dan keberlanjutannya, jadi pemberdayaan terapis ini mitra selling memberikan pekerjaan, pendapatan, keterampilan, dan kepercayaan diri bagi terapis tunanetra. Jadi program kemitraan ini menjadi model inklusi ekonomi yang nyata bagi penyandang disabilitas. Nah, jangkauan layanannya meliputi usaha ini mampu melayani lebih dari 400 pelanggan per bulan, membuktikan bahwa layanan berbasis pemberdayaan disabilitas dapat bersaing dan diminati oleh masyarakat luas. Pendapatan terapis di sini bisa dibilang cukup lumayan ya, mencapai lebih dari 3 juta per bulan melalui sistem bagi hasil. Jadi kualitas layanan menjadi penghubung utama antara berlanjutan usaha dan dampak sosial berkelanjutan. Setelah mungkin lanjut. Nah, kesimpulan sarannya adalah mitra selling merupakan usaha sosial yang berhasil memadukan layanan kesehatan pijat shiatsu dengan pemberdayaan penyandang disabilitas tunanetra. Kekuatan utama terletak pada misi sosial, kepercayaan pelanggan, lokasi strategis Lembang, dan sistem bagi hasil yang cukup adil. Nah, temuan utamanya di sini adalah kekuatan pada misi sosial, kepercayaan pelanggan, lokasi wisata Lembang, dan sistem bagi hasil adil bagi terapis tunanetra. Fokus pengembangannya di digitalisasi promosi, penyusunan SOP tertulis, standarisasi pelatihan terapis, lalu pengelolaan database pelanggan dan perluasan kemitraan strategis. Diharap apa?
Terus juga ada rekomendasi saran. Jadi, harus memperkuat promosi digital, dan jangan lupa catat data pelanggan secara sistematis, serta buat modul pelatihan standar dan juga ukur dampak sosial secara rutin dan terukur, agar, eee, usaha sosial Mitra Seli Lembang ini dapat berkembang secara, eksponensial juga. Bisa dilanjut? Nah, adapun dokumentasi dari kunjungan atau wawancara yang telah kami lakukan ke Bandung Barat, Lembang, di sini kita bertemu langsung dengan ownernya, Bapak Waluyo, serta di sini ada dokumentasi saya di depan Syah Sumatera Seli Lembang, dan juga eh, ada banner tentang Pizza Syah Sumatera Seli Lembang ini. Terus juga ada beberapa di sini, ada beberapa apa namanya tuh, beberapa layanan yang bisa dilihat. Di sini ada aromaterapi untuk pemilihan kayak mau menggunakan apa saat nanti dipijat. Lah, bisa di next kan? Di sini pun kita menemukan beberapa sertifikat dari penyandang disabilitas yang sudah bisa menjadi terapis. Jadi di sini bisa dilihat yang di kiri, yang di kanan di sini adalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh Pijat Shiatsu Lembang ini. Jadi di sini juga selain itu mereka juga menawarkan herbal atau enggak minuman-minuman kayak seperti teh, terus jahe setelah melakukan pijat-pijatnya. Bisa di next. Nah, adapun ini bukti submit jurnal yang telah kita upload di Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata atau ucap. Saya Rifauzal Yusuf dan Rahman Kusodo izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.